Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Cerita Bola, channel yang menceritakan seputar sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Media Amerika dan media Vietnam soroti timnas Indonesia jelang Indonesia versus Malaysia teman-teman di laga Piala AFF umur 23 2025. Laga ini akan menjadi laga klasik teman-teman, laga El Clasico Asia Tenggara, baik itu di timnas senior maupun di timnas junior teman-teman. Laga ini akan menjadi laga sengit. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang Piala AFF dan media Amerika Vietnam menyoroti timnas Indonesia jelang lawan Malaysia, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman channel ini, karena channel ini memerlukan perkembangan. Tiket semifinal Piala AFF umur 23 2025 sudah di depan mata teman-teman, di depan mata timnas Indonesia umur 23. Namun skuad Garuda Muda harus menghadapi ketatnya persaingan memperebutkan tiket dengan Malaysia dan Filipina. Timnas Indonesia memang sudah mengoleksi 6 dari 2 laga melawan Brunei Darussalam dan Filipina teman-teman. Namun Malaysia dapat menjadi batu sandungan pada laga terakhir yang akan berlangsung Senin tanggal 21 Juli 2025 teman-teman. Pada laga terakhir menuju babak semifinal, Indonesia harus menang atau setidaknya imbang melawan Malaysia. Jika tidak, Indonesia masih harus menunggu hasil akhir laga tim lain. Timnas Indonesia tetap patut mewaspadai kekuatan skuad Harimau Malaya meski sempat dipermalukan Filipina dengan skor 0-2 pada laga pembuka. Malaysia mampu bangkit dari keterpurukan kekesalan usai dipermalukan oleh Filipina, dilampaskan dengan memborbadir gawang Brunei Darussalam dengan skor 7-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bangkitnya Malaysia dari kekalahan dan potensi ancaman bagi tim nasional Indonesia menjadi sorotan media Amerika Serikat teman-teman, yaitu ESPN menjadi sorotan media Amerika Serikat setelah kekalahan mengejutkan 2-0 dari Filipina pada laga pembuka kejuaraan ASEAN U23. Malaysia sangat butuh bangkit kembali pada hari Jumat, dan mereka berhasil mewujudkannya di Gelora Bung Karno, memanfaatkan kesempatan sempurna yang ada di depan mereka dalam bentuk tim underdog Brunei Darussalam untuk mengklaim kemenangan telak 7-1 dan mengembalikan perjuangan mereka di grup A ke jalur yang benar, sambung ESPN. Meski Malaysia bisa bangkit, media Amerika Serikat ESPN juga mengingatkan skuad Harimau Muda harus tampil total pada laga terakhir grup melawan Garuda Muda. Anak asuh Gerald Paneduk tak dapat diremehkan tuh teman-teman, kata media Amerika Serikat. Pelatih kita, pelatih Belanda ini tidak bisa diremehkan karena taktiknya yang sangat jenius. Timnas Indonesia menjadi tim yang tak terkalahkan pada babak kualifikasi. Tim asuhan Gerald Paneduk berhasil membungkus kemenangan dengan skor tipis 1-0 saat melawan Filipina teman-teman. Timnas Indonesia masih kokoh di puncak klasemen grup A dengan perolehan total 6 poin dengan meraih kemenangan dari 2 laga teman-teman. Filipina membayangi posisi timnas Indonesia yang berada di peringkat kedua dengan perolehan 3 poin tuh teman-teman, di bawah bayang-bayang Filipina timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia masih tersisa 1 laga harus dilakoni, yaitu melawan Malaysia. Jika Garuda Muda berhasil menang atau imbang melawan Malaysia, sudah dipastikan akan melenggang ke semifinal Piala AFF umur 23 2025. Namun timnas Indonesia masih berpotensi tersingkir jika kalah melawan Malaysia, terutama jika kekalahan telak saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina.
Vietnam terkejut dengan keputusan berani Gerald Van den Bosch. Setelah mencetak 6 gol di laga pembuka, striker naturalisasi Jens Rathen secara mengejutkan absen dari susunan inti timnas U23 Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Timnas U23 Indonesia harus berhati-hati teman-teman saat melawan Malaysia di laga pamungkas grup A Asian Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Nasib tiket semifinal Garuda Muda memang masih ada di tangan sendiri, karena itu harus dimaksimalkan sepenuhnya oleh tim nasional Indonesia U23 teman-teman. Inilah sejarah pertemuan Indonesia versus Malaysia. Indonesia telah berhadapan dengan Malaysia sebanyak 10 kali di semua ajang kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games. Hasilnya Indonesia jarang menang melawan Malaysia. Tuh teman-teman, jarang menang ketika timnas U23. Kalau timnas senior sih sering menang. Indonesia kalah 7 kali tuh teman-teman, sekali imbang dan dua kali memetik kemenangan atas Malaysia. Sebagai catatan, Indonesia bisa menaklukkan Malaysia ketika menang adu penalti di semifinal SEA Games 2013 dan perebutan perunggu SEA Games 2021. Gawang Indonesia sudah dibobol Malaysia sejak sebanyak 15 kali, sementara Indonesia menjebol gawang Malaysia 7 kali. Indonesia mempunyai modal bagus nih teman-teman menjelang duel laga melawan Malaysia dengan menang atas Filipina dan Brunei Darussalam. Indonesia mencetak sebanyak 9 gol dan masih bersih dari kebobolan tuh teman-teman. Indonesia harus bermain imbang atau menang ketika melawan Malaysia, dan itu menjadi harapan kita untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF U23 kali ini teman-teman. Di tahun 2025 ini teman-teman, Indonesia mempunyai harapan untuk menjadi juara di Piala AFF kali ini. Oke teman-teman, itulah cerita bola kali ini tentang media Amerika Serikat dan Vietnam soroti timnas Indonesia jelang lawan Malaysia teman-teman. Kita menjadi sorotan utama ketika Indonesia melawan Malaysia. Oke teman-teman, itulah cerita bola kali ini. Jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini channel baru, channel yang memerlukan perkembangan, serta di share sebanyak-banyaknya teman-teman supaya channel ini berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia menuju masa kemasan, masa kejayaan timnas Indonesia di tahun ini dan tahun yang akan datang.